Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah ibadah Cancer Ministry yang pertama di tahun ini. Jadi belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Kalau kita sudah melalui tahun 2024, artinya penyertaan Tuhan selalu sempurna buat kita. Kalau kita melalui tahun 2024 dengan baik, dan saat ini kita semua ada di sini. Artinya tahun 2025 pun kita akan melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih untuk setiap penyertaan dan anugerah-Mu Tuhan. Sampai dengan hari ini Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Kau menyatakan penyertaan-Mu buat setiap kami. Ini kami pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami mau katakan kami akan terus tenang bersama dengan-Mu. Karena Tuhan yang terus memimpin setiap langkah kami. Engkau yang memegang tangan kami dan tidak pernah melepaskan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Lebih sungguh lagi kita nyatakan, tenang kini hati kami, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangan-Mu. Katakan, tenanglah kini hati kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan. Amin. Di setiap saat hidup kami Tuhan Yesus, dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku
Tuhan yang memimpin setiap kami. Lah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan, Tuhan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah, tanganku dipegang. Mari lebih sungguh lagi nyatakan, Tuhan, Tuhanlah Engkau yang terus membimbing setiap kami ya Tuhan. Engkau Allah yang memegang tangan setiap kami dan tidak pernah melepaskannya. Kami mau katakan kami terus berserah kepadamu Tuhan Yesus. Tanganku dipegang. Boleh sambil angkat tangan kita sama-sama kata-katakan, Tuhanlah yang hatiku berserah, tangan kami Engkau pegang teguh ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang, tanganku dipegang teguh, ku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Kau memegang tangan kami dan tak pernah melepaskannya. Kau ada di setiap musim hidup kami dan tak pernah meninggalkan kami. Kami mau terus bersyukur sebab kebaikan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada, semua karena Engkau, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami mau berterima kasih kepadamu, sebab kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu sempurna. Oh, shanana bayasi, kiara bayasi. Shikara bayala 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 bayala.
Rasakanamu terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami akan terus bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagi kami, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu. Kami akan terus bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Anugerah-Mu di setiapku. Ku bersyukur padamu. Kasih setiamu yang terus menuntun kami sampai dengan hari ini Tuhan. Anugerah-Mu yang besar terus menyertai setiap langkah kami. Dalam setiap keadaan kami ya Tuhan Yesus. Kami akan terus memuji dan memuliakan Engkau. Allah kami yang luar biasa. Sama-sama nyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu dan ku memuji. Amin, amin. Ku memuji-Mu. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Engkau sudah menunjukkan kasih dan anugerah-Mu yang sempurna buat kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sebab kebaikan-Mu, kasih-Mu tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Percaya ya bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, amin. Boleh lihat sebelahnya kiri dan kanan, katakan kamu tuh dicintai Tuhan loh. Karena setiap hari Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidup kita. Untuk kita terus memuji memuliakan Tuhan. Dan kasih-Nya sempurna buat kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan Tuhan memberikan nyanyian
nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Tunjuk sebelahnya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta kamu. Amin. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lebih semangat lagi kita nyanyikan, amin. Katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, tunjuk sebelahnya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekarang katakan gini, Yesu I want, 주 예수 I need, 주 예수 I 타, 曾经你靠着我，주 예수 I want, 주 예수 I need, 주 예수 I 타. Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, 주 주 예수 I want, 주 예수 I need, 曾经你告诉我. Katakan Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta segala, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Katakan firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bersorak haleluya, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya,
akan menari. Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti, katakan time itu. Ke kiri dulu. Time itu, haleluya. Time itu, haleluya. Haleluya. Ke kanan Bapak Ibu Saudara katakan. Time itu, haleluya. Time itu, haleluya. Boleh sekali lagi. Sebelah kanan Bapak Ibu Saudara. Time itu. Amin. Sekali lagi. Time itu. Haleluya. Time itu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kami mau bersorak bagimu, amin. Soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya sambil angkat kedua tangan kita, come on. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami akan terus bersorak-sorai. Karena Tuhan Yesus sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Sebelum duduk katakan. Bilang gini, senyummu tuh luar biasa loh. Lihat ke sebelahnya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyaksikan video kesaksian Bapak Ibu Saudara. Tim media dipersilahkan. Sebelum didiagnose itu saya orang yang cukup rajin ngecek, check up gitu ya. Saya merasa kayaknya orang paling sehat di dunia deh. Sehat sekali ya, orang-orang kena COVID saya nggak kena gitu. Tapi ternyata ya orang nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sehat 100% gitu ya. Jadi saya pikir saya sehat. Ternyata saya salah. Saya sakit. Saya didiagnos cancer itu Januari 2023. Nah, padahal Oktober 2022 itu saya baru selesai cek, itu saya oke. Saya bersih. Oke, pokoknya sehat gitu ya. Yang pertama sih sakit perut sama bleeding. Terus tapi akhirnya ya ketahuan sih ada cancer. Jadi pada waktu dokter memberitahu hasil biopsi bahwa ini cancer, kami kaget ya, dan saya juga kaget. Dan kemudian itu belum selesai kagetnya karena itu belum keluar hasil PET scan-nya. Jadi setelah keluar hasil PET scan, ketahuan lagi bahwa kansernya sudah menyebar ke mana-mana. Jadi sudah menyebar ke getah bening, ke paru-paru, ke dinding rahim dan sebagainya. Itu ya. Jadi dokternya sampai nggak berani untuk pada waktu itu ada rencana operasi, jadi nggak berani operasi. Jadi perasaan saya waktu itu sedih, saya bingung juga karena ini penyakit yang berat ya. Dan saya kecewa bahwa kok bisa kena cancer gitu ya. Dan juga kok bisa sudah stadium yang cukup lanjut ya, jadi sudah menyebar kemana-mana gitu. Perasaan itu ada dan berkecamuk terus dalam pikiran saya, tetapi pada satu titik saya menyadari bahwa saya harus kuat ya, dan juga saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan Swati ya.
Dan kalau saya percaya, saya harus tunjukkan kepercayaan saya ini, rasa percaya saya ini dengan berjuang. Jadi saya berjuang untuk fight cancer karena saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Yang kepikiran sebetulnya waktu dokter bilang you have cancer, itu yang kepikiran bukan apa-apa, tapi yang kepikiran tuh keluarga saya. Saya kepikiran, aduh keluarga saya gimana ya, kasihan gitu. Karena saya tahu mereka akan banyak sekali berkorban. Tapi saya kehilangan rambut sih. Saya kehilangan rambut saya sekarang seperti ini. Sekarang sudah tumbuh sedikit-sedikit. Tapi ya kehilangan rambut. Tapi tetap suami saya bilang nggak apa-apa. Anything can happen, tapi nggak apa-apa gitu. He still loves me. Itu luar biasa sih. Itu luar biasa sih, luar biasa. Dan setiap hari suami saya bilang selalu dia menyatakan kasihnya setiap hari gitu. Waktu saya kemo, waktu saya berat, waktu saya nggak bisa jalan, itu Tuhan menggendong saya. Tentunya lewat suami saya, lewat anak saya, juga lewat orang-orang terdekat saya yang mengasihi saya. Saya itu cengeng, saya itu rapuh, jadi saya perlu kekuatan. Saya perlu kekuatan, dan kekuatan yang paling hebat itu adalah dari Tuhan Yesus. Saya memutuskan untuk tidak berfokus kepada kansernya, tetapi berfokus kepada Tuhan. Karena kalau saya berfokus kepada cancer, kepada problem, itu saya bisa stres, saya bisa depresi gitu ya. Karena saya nggak mau fokus kepada itu. Proses kemo kan nggak gampang. Ya, proses kemo itu berat sekali, 18 kali seperti kemo, dan selama 18 kali itu 18 minggu itu up and down terus. Ya, jadi bagaimana Tuhan tunjukkan kasihnya melalui banyak hal. Tuhan betul-betul tunjukkan kasihnya dan dampingi kita day by day. Gitu. Tuhan banyak sekali kasih inspirasi sama kami semua untuk bagaimana menjalani ini semua. Dan Tuhan baik, Tuhan juga kasih dokter, perawat yang juga luar biasa. Tuhan sendiri yang setiap hari membimbing saya dengan kasih-Nya, Roh Kudus-Nya mengingatkan saya setiap hari untuk bisa fokus kepada Tuhan. Dan saya bisa merasakan tangan Tuhan melalui orang-orang di sekitar saya. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat untuk bisa menghibur saya. Jadi saya terharu sekali karena Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat itu untuk menghibur saya. Ini di awal waktu divonis kanker, karena tentunya perasaan kami berdua, terutama Swati, kan langsung bergejolak. Ya. Nah, lagu ini menolong kami berdua untuk tenang di hadapan Tuhan. Jadi, it is well with my soul. Jadi kami nyanyi itu berulang-ulang sambil jalan, kami nyanyikan itu, dan terus terang membuat kami juga tenang. Ya. Jadi tenang di hadapan Tuhan membuat kami betul-betul bisa fokus kepada Tuhan. Ayat favorit saya itu adalah Yohanes 14 ayat 2, di mana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semuanya, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saya berpikir bahwa wow, saya sebetulnya my final home itu adalah di sorga bersama Yesus. Setelah selesai kemo, setelah dinyatakan bahwa kansernya bersih, ya, tentunya harus tetap jaga, karena dokter juga mengatakan seperti itu. Jadi saya selalu mengatakan ke Swati untuk terus jaga kesehatan, maksudnya ya, jaga kesehatan. Apa yang tidak usah dilakukan jangan dilakukan, ya, dan juga jangan kecapean. Dan tapi satu hal yang terpenting adalah harus terus bergantung sama Tuhan.
Ya, karena Tuhan yang memberikan kehidupan ini kepada kita dan Tuhan yang terus memelihara kita. Amin. Saya pikir nggak ada yang saya sesali semuanya, karena yaitu saya yakin Tuhan baik dan saya milik Tuhan. Kalau Tuhan mau bentuk saya seperti ini, pasti akan Tuhan lakukan. Gitu. Tapi gini, kesembuhan ini buat saya itu bonus. Karena hadiah terbesar yang saya sudah terima adalah keselamatan kekal. The amazing grace of God. Itu betul-betul yang paling besar yang tidak bisa dibandingkan dengan hadiah apapun. Kalau menurut banyak orang, kanker itu kutuk. Katanya kamu dikutuk sama Tuhan dikasih kanker. Buat saya kanker itu blessings. Karena dengan saya mengalami cancer, saya makin mengenal Tuhan dan merasakan tuntunan tangan Tuhan setiap hari. Kalau kita mengalami kesulitan, mendapatkan cancer atau kesulitan problem besar, jangan fokus kepada problem, jangan fokus kepada cancer, tapi kita mesti fokus kepada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Luar biasa. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan siapkan hati kita. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau Allah yang terus menuntun setiap kami. Biar hari ini melalui mulut kami, hati kami mau menyatakan Engkau Tuhan kami yang ajaib, sanggup memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan kekuatan di hidup kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Allah yang selalu menyertai setiap kita. Saya mau minta Bapak Ibu Saudara menyanyikan dari awal. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang setia dan selalu menopang setiap kami. Berseru berharap. Mari sama-sama katakan ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
saudara sambil angkat kedua tanganmu dan katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Ini pernyataan iman setiap kami. Apapun yang terjadi kami mau katakan kami punya Allah kami yang ajaib ya Tuhan Yesus. Yang sanggup memulihkan kami. Dan kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita nyatakan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan pernah goyah. Selamanya tak akan goyah. Selamanya. Kami memperkatakan Tuhan bahwa Engkau ajaib di dalam hidup kami. Apapun keadaan kami hari ini, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan khawatir Tuhan, kami mau memegang erat dan teguh bahwa Engkau ajaib buat kami Tuhan. Kami mau memegang iman kami dan kamu mau belajar percaya untuk melihat kepada Engkau, bukan kepada kesulitan, kepada kesusahan, kepada rasa sakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa kami berada berkumpul bersama-sama di tempat ini pada bulan Januari ini untuk satu sama lain saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan betapa Kristus begitu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Tuhan sendiri yang tolong menenangkan hati, pikiran dan jiwa kami. Biar Roh Kudus saja yang terus boleh berbicara. Dan Tuhan juga yang mengurapi mulut dan bibir hamba-Mu. Supaya setiap perkataan yang dikeluarkan semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mau duduk dan kami mau mendengarkan apa yang jadi pesan Tuhan buat kami di siang ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom Ibu Bapak semua. Terima kasih. Senang sekali di siang hari ini bisa berada di tempat ini. Baik, terima kasih Bu Inge untuk kesempatan yang diberikan bersama seluruh tim pelayan dari Cancer Ministry GBI PRJ. Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya. Nama saya Pauline Leander, saya biasa dipanggil sebagai Ola ya. Di pagi hari ini, di siang hari ini saya akan membawakan pesan dan kesaksian yang saya beri judul Don't Waste Your Cancer. Jangan sia-siakan kankermu ya. Baik, sebelumnya juga selamat tahun baru. Memasuki tahun 2025 ada begitu banyak harapan ya. Ada begitu banyak harapan kesehatan, kesembuhan, mujizat yang dari Tuhan. Tapi satu hal yang betul-betul bisa kita pegang Bapak Ibu, teman-teman semua adalah kita berdiri di awal tahun 2025. Tapi Tuhan kita ada di Alfa dan di Omega. Dia berdiri di akhir 2025, amin. Dan dia tahu rencana besar yang baik yang dia sediakan buat kita. Ya, oke, baik. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah ibu dari 2 orang anak dewasa, Bapak Ibu. Jadi saya dan suami saya ada di sini. Kami berdua sudah masuk fase empty nester, ya, sarang kosong. Ya, kita baru saja selesai merayakan Natal dan mungkin di rumah Bapak Ibu masing-masing ada stopless nastar ya.
Nah, kami berdua seringkali menghabiskan stopless nastar itu hanya berdua. Lalu kami berdua bilang, sekarang ini kami empty nastar. Stoplessnya kosong, stopless nastarnya kosong karena dihabiskan oleh berdua. Jadi kami tinggal berdua di rumah karena anak-anak sudah dewasa. Dalam keseharian saya adalah seorang konselor, Bapak Ibu, yang melayani dan berhadapan dengan orang-orang yang memang butuh didengarkan, kemudian didampingi di dalam masalah pribadinya, masalah keluarga, masalah mental, dan berbagai problem yang dihadapi. Saat ini saya dipercaya menjadi ketua rumah konseling Bogor. Jadi ada sebuah rumah konseling di Bogor yang melayani banyak orang yang membutuhkan, juga mengajar konseling dan juga menguji para konselor. Lalu selain itu di dalam pelayanan saya di gereja lokal, saya melayani sebagai ketua komsel di gereja lokal dan saya juga melayani di counseling ministry juga di cancer support group di gereja lokal. Ada dua teman pelayanan saya, Ci Yuanita dan Ci Trisha yang hadir di sini. Halo Ci. Jadi demikian ya perkenalan singkat saya Bapak Ibu. Baik, saya masuk ke slide yang pertama. Jadi Bapak Ibu ketika saya pertama kali divonis kanker ovarium, perasaan saya bercampur aduk. Mirip seperti Ibu Swatili kesaksian di video tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi sebutlah saya ini orang yang melankolis dan sangat detail di dalam menjaga kesehatan saya. Jadi saya baru saja selesai general check up, saya baru saja pemeriksaan kanker secara keseluruhan. Saya sudah selesai vaksin 3 kali untuk kanker serviks. Jadi saya merasa bahwa saya punya alasan untuk tidak kena kanker. Betul? Tapi ternyata Tuhan izinkan saya untuk menderita kanker ovarium. Dan pada akhirnya juga saya hari ini berdiri di titik ini, di titik omega. Saya harus merasa bersyukur karena Tuhan memberikan tanda rasa sakit yang saya nggak bisa mengerti sehingga saya harus berobat. Itu adalah tanda bagi Tuhan untuk mengingatkan saya, ada sesuatu dengan tubuhmu, ayo periksa tubuhmu. Jadi kita perlu juga peka pada tanda-tanda yang Tuhan berikan pada tubuh kita ya Bapak Ibu ya. Kita tahu kita dapat kekuatan, tapi kita juga tahu bahwa kadang-kadang kita lemah dan Tuhan ingin membantu kita untuk kita kembali kuat. Ya. Baik. Nah, di masa saya down itu ada teman baik yang men-sharingkan sebuah buku yang berjudul Don't Waste Your Cancer, karya John Piper. Beliau adalah teolog, pendeta, pastor yang juga menderita kanker pankreas, prostat. Dan beliau menuliskan buku ini untuk memberikan kekuatan kepada kita semua, para penderita kanker, para survivor kanker. Kita lanjut ya, apa yang menjadi pesan Tuhan melalui buku ini. Buku ini menyatakan bahwa Tuhan kita itu sangat berkuasa untuk menyembuhkan kanker. Bisa berbentuk mujizat, bisa berbentuk kesembuhan dengan obat-obatan. Boleh kembali ke slide sebelumnya. Dan kalau kita lihat reaksi jujur semua orang atas kata kanker ini adalah selalu negatif, betul? Kita sendiri yang mendengar vonis ini akan merasa hal ini negatif, keluarga kita pun begitu dengan kekhawatirannya, teman-teman kita pun begitu yang dekat maupun yang jauh. Namun buku ini mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan kehidupan kita dan perjalanan kita bersama kanker. Dan mari kita menggunakannya sebagai sebuah kesempatan untuk bisa menjadi saksi mempermuliakan Tuhan. Jadi artinya apa? Artinya kita bisa selalu berdoa, Bapak, Ibu, teman-teman semua, untuk minta kesembuhan kepada Tuhan. Kita sangat percaya loh, Allah itu berkuasa, betul? Allah itu sangat berkuasa. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Sehingga ada di dalam kedaulatannya lah kanker itu bisa sembuh dari tubuh kita. Dan ada dalam kedaulatannya juga jika Tuhan masih mengizinkan kanker itu masih berada di dalam tubuh kita. Ada amin? Ya, baik Bapak Ibu. Kita masuk ke apa yang menjadi pesan Tuhan. Apa yang menjadi pesan di dalam buku ini. Jangan menyia-nyiakan kanker kita. Boleh lanjut?
di dalam keseharian kita seringkali banyak orang bertanya ya, apalagi kalau kita habis kemoterapi. Maka keesokan paginya keluarga kita tuh bisa tanya, gimana rasanya, gimana kabarnya. Karena mereka cukup khawatir ya. Atau teman-teman kita seringkali juga menelpon, apa kabarnya, gimana kabarnya. Dan saat kita merasa bahwa tubuh kita lemah, kesakitan, sangat tidak mudah untuk menjawab itu, betul? Tapi ada satu hal yang bisa kita jawab kepada mereka. Kita bisa katakan bahwa saya nggak tahu bagaimana keadaan saya. Tapi saya tahu Tuhan pasti tahu bagaimana keadaan saya. Nah, jawaban seperti ini sifatnya jujur, betul? Kita nggak perlu mereka-reka menjawab saya baik-baik aja, saya sehat, puji Tuhan, saya baik untuk menyenangkan keluarga kita atau teman-teman kita. Tapi jawaban seperti ini adalah jawaban yang sangat jujur, yang juga menyerahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya hari ini apapun keadaan saya tahu Tuhan yang lebih tahu keadaan saya. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita masuk ke bagian pertama. Boleh next. Bapak, Ibu, teman-teman semua, kita dianggap menyia-nyiakan kanker kita jika kita tidak mampu untuk melihat bahwa setiap kesakitan yang kita alami adalah sesungguhnya bagian dari kehidupan dan harapan untuk melihat kelahiran atas sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Ini maksudnya seperti apa? Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, saat itulah dimulai segala hal yang menjadi penderitaan manusia. Di dalam pekerjaan, di dalam tubuh, kesehatan, kesakitan, dalam melahirkan, apapun itu kita tahu bahwa ini adalah karena keberdosaan manusia, kita semua. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita juga perlu menyadari bahwa Yesus sudah datang, mati di kayu salib dan menyelesaikan itu semua di kayu salib. Sehingga kalau kita melihat seperti apa yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 22 sampai 23, saya harap bisa dibaca ya. Kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Kita semua, segala makhluk karena keberdosaan kita sama-sama mengeluh. Sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi ketika kita merasakan kesakitan karena kanker itu sendiri atau karena terapi, kita perlu mengingat bahwa Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dan rasa sakit ini perlu kita lihat seperti rasa sakit orang bersalin. Yang sakit sekali. Di sini ibu-ibu pernah merasakan sakit bersalin? Rasanya luar biasa ya. Tapi kemudian rasa sakit itu tergantikan dengan sebuah kelahiran baru. Betul? Jadi demikian pula kita perlu memandang dan melihat rasa sakit akibat kanker ini. Akan ada kelahiran baru yang nanti terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita menanggung rasa sakit akibat keberdosaan kita semua sebagai manusia. Amin. Nah, sejak mengetahui hal ini, saya kemudian memutuskan menikmati setiap rasa sakit yang ada. Jadi ketika kesakitan, saya betul-betul rasakan. Bukan ya wajar untuk mengeluh ya, tapi bukan hanya dengan mengeluh, tapi saya bisa merasakan, iya saya sakit Tuhan, gak enak banget loh Tuhan, gak bisa apa-apa rasanya Tuhan. Dan saya mencoba untuk menikmati rasa sakit itu. Apakah mudah? Enggak. Bapak Ibu pasti tahu, merasakan dan mengetahui bahwa tidak mudah. Kalau saya gambarkan kebetulan kemoterapi yang saya alami 6 kali kurang lebih. Dan setiap kali melakukan kemoterapi, keesokan harinya pasti tubuh mulai merasa lemah, tulang merasa sakit, dan kemudian mau makan sulit, tubuh gatal-gatal, lebih parah lagi, kita reaksinya akan berbeda-beda ya. Lebih parah lagi saya gak bisa tidur semalaman, bisa 3 hari saya gak bisa tidur. Harusnya tubuh semakin kuat ketika memasukkan makanan ke dalam mulut, mulut rasanya penuh dengan logam, gak ada makanan yang enak, gak ada makanan yang benar. Padahal kita berpacu dengan waktu, 3 minggu lagi kita sudah harus kemoterapi berikutnya ya.
itu adalah perjalanan rasa sakit yang dirasakan. Tapi mengingat bagian pertama bahwa saya akan memperoleh kelahiran baru dari kesakitan ini mendatangkan kekuatan tersendiri buat saya. Saya berharap ini bisa juga menjadi kekuatan tersendiri buat Bapak Ibu semua menjalani hari-hari di dalam proses pemulihan ini. Amin. Ya, baik. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, setiap penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya dan jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kita akan masuk ke pesan yang kedua di dalam buku ini. Bapak Ibu, kita menyia-nyiakan kanker kita jika kita tidak percaya bahwa hal ini memang dirancang oleh Tuhan sendiri buat kita. Jadi secara khusus spesifik Tuhan tahu bahwa kitalah orang yang Tuhan izinkan untuk merasakan rasa sakit ini. Maka ini perlu kita sadari bahwa Dia mendesain sedemikian rupa dan mengadakannya untuk adanya satu tujuan. Paling akhirnya adalah selalu mempermuliakan nama Tuhan. Nah tadi saya cerita pola hidup saya cukup baik, pemeriksaan kesehatan saya rutin saya jalankan, taunya saya tetap didiagnosa kanker. Sebagai manusia ketika menerima ini di dalam hati, saya terus bertanya, why me? Kenapa Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Saya rajin periksa kesehatan, saya hanya makan sayur dan buah sejak masih muda. Sampai teman-teman rasanya merasa gak asik gitu ajak olah makan karena dia pasti hanya akan makan sayur. Tapi saya kena kanker. Why me Tuhan? Sampai suatu saat pendeta saya di gereja menyatakan bahwa jika Tuhan itu selalu berhak bertanya kembali kepada saya, why not? Kenapa tidak, kata Tuhan. Kenapa enggak saya izinkan kamu sakit kanker? Nah begitu memahami pernyataan itu bahwa Tuhan bisa selalu bertanya pada saya, kenapa enggak saya izinkan kamu sakit kanker? Saya memutuskan untuk berhenti bertanya. Saya memutuskan untuk percaya bahwa ini memang Tuhan izinkan. Why not? Dan pada akhirnya saya percaya bahwa Tuhan itu bisa, sangat bisa menyembuhkan penyakit ini seketika sebagai mujizat. Tapi jika memang Tuhan belum mengizinkan saya sembuh, maka Tuhan akan memberi saya kekuatan melewati proses yang harus saya jalani. Dan kemudian saya mau belajar percaya bahwa kendali, kita kembali ke kata kendali. Kendali itu ada di tangan Tuhan sepenuhnya. Dan rancangan Tuhan baik adanya. Sebagian dari kita Bapak Ibu kalau cukup familiar dengan temperamen kita, ada yang kolerik, sanguin, melankolik, plekmatis. Sebagian terutama orang-orang melankolik seperti saya, itu akan betul-betul berpikir, bertanya mengapa ini terjadi pada saya. Kenapa, memikirkan dengan sungguh-sungguh. Tapi sejak itu saya belajar untuk berhenti bertanya. Saya gak akan bertanya lagi. Saya tahu bahwa ada sesuatu yang mau Tuhan berikan buat saya. Ada sesuatu yang Tuhan mau berikan buat Bapak, Ibu, dan kita semua. Amin. Amin. Baik, kita masuk kepada pesan ketiga. Pesan ketiga menyatakan bahwa kita menyanyikan kanker kita jika kita menganggapnya sebagai kutuk dan bukan hadiah. Ibu Swasti tadi menyatakan begitu juga ya, bahwa banyak orang menyatakan ini adalah kutuk tapi bagi saya ini adalah blessing. Ini seringkali menjadi pertanyaan banyak orang. Mengapa atau apakah anak Tuhan mendapatkan kutukan? Dan ketika itu ditanyakan atau diperhadapkan pada kita, rasanya kita yang diizinkan untuk sedang menderita atau berproses menyembuhkan kanker ini, merasa terus juga bertanya-tanya. Saya udah deket loh sama Tuhan, saya anak Tuhan loh. Kenapa saya tetap dapat hal ini? Apakah ini kutukan? Bapak Ibu, saya didiagnosa kanker. 5 bulan sebelumnya adik saya yang perempuan juga didiagnosa kanker. Kalau secara logika 2 adik kakak sama-sama kanker ovarium,
Apakah ini sebuah kutukan Tuhan? Apa yang salah di dalam keluarga saya? Itu jadi pertanyaan normal yang akan muncul di dalam diri kita, betul? Tapi kemudian saya memegang erat pernyataan bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan kutukan. Seperti apapun bentuk rasa sakit yang saat ini sedang kita jalani, ini bukanlah kutukan. Kenapa? Karena ini kita merasakan sakit. Tapi si jahat akan selalu bisa memberikan kepada kita kekayaan, kesehatan yang melemahkan iman, betul? Juga si jahat bisa memberikan kesakitan sedemikian rupa sehingga melemahkan iman kita. Berarti apa? Berarti Tuhan ingin kita berada di titik yang terus memegang tangan Dia. Mari rasakan kesakitan, tapi tetap pegang kuat iman kita. Itu yang jadi pesan besar dari Tuhan. Karena iman kita akan bisa selalu dilemahkan. Seperti Matius 13 ayat 22 menyatakan yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kekayaan bisa melemahkan iman, ketakutan, kesakitan juga melemahkan iman. Tapi kita mau percaya satu hal, di Bilangan 23 ayat 23 dinyatakan bahwa tidak ada mantera yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Amin Bapak Ibu. Katakan tidak ada kutukan pada diri saya dan keluarga saya. Ya, karena kita percaya bahwa siapapun yang dipersatukan dengan Kristus dan di dalam Kristus tidak akan mengalami penghukuman. Kita semua tidak sedang dikutuk seperti apapun beratnya rasa sakit kita. Kita juga percaya bahwa Tuhan yang hanya tahu melakukan hal baik itu tidak akan pernah menahan kebaikannya kepada kita. Amin. Dan kita lihat di Mazmur 84 ayat 1, Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi sejak membaca atau memahami pernyataan ini, saya terus mengingatkan diri saya bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang hanya tahu melakukan hal baik dalam hidup saya. Dia tidak akan pernah menahan kebaikan buat kita semua. Ya Bapak Ibu. Baik, kita masuk kepada bagian yang keempat. Bagian yang keempat berbicara bahwa, nah ini seringkali sebagai manusia ya, kita dianggap menyia-nyiakan kanker kita kalau kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membaca tentang kanker dibandingkan membaca tentang Tuhan. Saya mau katakan ini bukan hal yang salah ya Bapak Ibu, mencari tahu tentang sakit kanker itu kenapa ya terjadi? Bagaimana ya dengan kanker saya? Bagaimana ya treatment yang harus dilakukan? Apa ya efeknya? Itu baik. Mengapa? Karena minimnya pengetahuan tidak mencerminkan adanya kebajikan. Tapi ketika hal ini kita kumpulkan, segala informasi kita kumpulkan dan hanya informasi ini yang menguasai diri kita, dan kemudian datang ketakutan dan kekhawatiran yang menguasai diri kita, saat itu kita sedang menyia-nyiakan kanker kita. Karena yang Tuhan inginkan adalah mari kita berpegang kepada apa yang menjadi firman dan janji Tuhan di dalam Alkitab, di dalam kebenaran firman-Nya. Jadi mari andalkan Tuhan, pegang firman-Nya, pegang janjinya. Coba kita renungkan ya, kalau kita membaca fakta-fakta seperti ini. Fakta umum itu menjelaskan begini, secara statistik diperkirakan 1 dari 6 kematian terjadi karena kanker. Statistik dunia loh. Kemudian secara global penyakit ini adalah penyebab kematian tertinggi kedua di dunia. Jenis kanker mematikan dan dominan terjadi pada wanita terutama adalah kanker serviks dan payudara.
Apalagi kalau kita baca apa saja ya efek kemoterapi. Rasa sakit, rasa sesak, rasa mual, rasa lemah, tulang-tulang yang semuanya nyilu. Ada banyak efek yang kita baca, belum kita alami dan kemudian itu menyiutkan hati kita. Atau bahkan kita sudah mengalaminya, kemarin efek kemoterapi seperti itu. Wah, besok pasti lebih berat lagi, lebih sakit lagi. Maka kita sedang mengizinkan diri kita dikuasai kekhawatiran dan kita kembali lupa pada kedaulatan Tuhan yang akan selalu memberikan kebaikan buat kita. Ya, Mazmur 20 ayat 7 menyatakan, ada orang yang memegahkan kereta. Dalam arti kita bisa katakan kereta ini ada orang-orang yang menggunakan perhitungan-perhitungan, kemungkinan-kemungkinan gimana supaya saya bisa segera sehat, supaya saya bisa segera sembuh, supaya saya bisa tetap hidup. Ada orang yang memegahkan kereta. Dan orang itu memegahkan kuda. Mungkin orang itu mengukur apa saja, ukuran-ukuran efek kemoterapi, obat yang harus diminum, atau apapun yang kita pikirkan dengan logika pengetahuan pikiran kita sendiri. Tetapi dikatakan, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Jadi mungkin ada orang-orang yang akan memegahkan kereta atau ada orang-orang yang akan memegahkan kuda. Apalagi kalau kita bergabung di dalam kelompok-kelompok kanker secara umum, di mana di sana di dalam komunitas itu akan men-sharingkan segala informasi, betul? Sebaiknya pakai ini, sebaiknya pakai itu, jangan lupa pakai ini, pakai itu. Ada orang yang memegahkan kereta dan kuda. Tapi Bapak dan Ibu, saya mau mengajak kita semua. Mari kita semua betul-betul hanya bersandar, bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Percaya bahwa semuanya ada dalam kendali Dia. Kata kuncinya hanya kendali Dia. Dan kalau kita berbicara tentang membaca tentang Tuhan, membaca tentang kebenaran firman Tuhan, maka Mazmur 1 ayat 2-3 mengingatkan kita. Ini ayat yang mungkin kita betul-betul sering mengucapkannya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita membaca ayat ini dengan begini, saya yang sakit kanker, yang sedang kesakitan, tapi saya suka untuk membaca Taurat Tuhan, merenungkan Taurat ini siang dan malam. Saya percaya bahwa dalam rasa sakit pun, dalam keadaan saya yang lemah ini, saya akan seperti pohon yang tetap ditanam di tepi aliran air. Saya akan menghasilkan buah. Saya akan memberikan sesuatu kepada orang-orang di sekeliling saya. Dan saya tidak akan layu daunnya. Apapun yang saya perbuat pasti berhasil. Jangan kita melihat hanya kepada kesembuhan sebagai sesuatu yang pasti berhasil. Tapi apa yang menjadi proses kita itu pasti berhasil untuk bisa berbuah dan dinikmati banyak orang Bapak Ibu. Ya, ada amin? Amin. Baik, saya masuk ke bagian yang kelima. Ini bagian yang agak sensitif karena banyak orang menolak, kita menyia-nyiakan kanker jika kita menolak untuk memikirkan kematian. Atau bahkan kita merasa berduka, ketakutan seperti mereka yang tidak memiliki pengharapan. Ya. Jadi kita tahu bahwa Mazmur 90 ayat 12 menyatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Betul? Sesungguhnya sejak kita dilahirkan sampai hari ini kita berada pada hari ini. Ada hari-hari yang harus dihitung. Ya. Dan pada akhirnya nanti entah kapan waktunya Tuhan. Hari itu akan berakhir buat kita. Betul? Jadi berarti apapun keadaan kita sedang sehat, sedang sakit sekalipun, mari kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Nah, makna dari hal ini adalah mari kita memikirkan kematian kita. Apakah ketika saya sakit saya memikirkan kematian? Iya, saya sangat memikirkan kematian. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa saya perlu memikirkan kematian dengan cara yang positif. Saya perlu menghitung hari-hari saya dengan cara positif. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu memiliki visi kematian. Visi kematian ini berbicara tentang
Kalau nanti kita semua di dalam ruangan ini, sakit maupun sehat, dipanggil pulang oleh Tuhan. Apa yang kita mau tinggalkan dan mau kita harapkan orang-orang melihat diri kita. Nanti dipikirkan ya di rumah ya Bapak Ibu ya. Saya, visi kematian saya pikirkan. Waktu memikirkan visi kematian saya berpikir begini. Pertama, Tuhan, saya ingin dikenang anak-anak saya sebagai ibu yang tidak kenal menyerah. Untuk itu saya tahu bahwa saya harus terus bersandar pada Tuhan, saya harus terus berobat supaya mereka melihat ibunya ini tidak kenal menyerah dan mengandalkan Tuhan. Itu visi kematian saya. Kedua, saya ingin anak saya, suami saya, teman-teman saya lihat kebaikan Tuhan di hidup saya sekalipun saya ini sakit. Itu visi kematian saya yang kedua. Apa yang saya lakukan, saya menuliskan berbagai pengalaman tentang kanker. Dan kemudian ternyata banyak teman yang membaca hal itu. Paling tidak visi kematian yang kedua saya sudah atau sedang saya kerjakan. Kemudian yang ketiga, saya minta sama Tuhan, visi kematian saya adalah ketika saya mati nanti orang bisa tetap melihat bahwa saya tetap semangat melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Itu sebabnya di dalam keadaan sakit sekalipun saya tetap ketika lebih segar ya, saya tetap menulis, saya tetap mengajar, saya tetap mengcounseling orang-orang. Karena apa? Karena 3 visi kematian tadi. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu semua dalam ruangan ini, mari kita pikirkan visi kematian kita ya. Dengan memikirkan visi kematian kita, saya ingin dikenang sebagai ibu yang, istri yang, teman yang, maka akan selama-lamanya kita hidup, kita akan melihat pada visi kematian kita. Dan kita akan menjaga sikap kita supaya hal itu bisa terwujud ketika kita dipanggil Tuhan pulang nanti. Bisa setuju mengenai hal ini? Jadi PR ya Bapak Ibu ya, untuk dipikirkan di rumah, apa visi kematian saya. Baik, kita lanjut pada poin nomor 6. Bagian ke-6 mengingatkan bahwa kita menyia-nyiakan kanker kita jika kita terus-menerus berpikir untuk mengalahkan kanker ini agar kita bisa tetap hidup tapi kita lupa untuk mengandalkannya pada Kristus. Ini bagian yang ke-6. Bapak Ibu kita perlu menyadari bahwa rancangan iblis dan rancangan Tuhan atas sakit kanker kita ini berbeda. Iblis merancang untuk menghancurkan kasih kita kepada Kristus. Tapi Tuhan mendesain sakit kita untuk memperdalam kasih kita kepada Kristus. Sangat berbeda, jauh berbeda. Maka kanker tidak akan pernah menang di kondisi apapun kalau kita mati tanpa pernah atau tanpa menghargai Kristus. Ya. Saya pribadi sangat bersyukur bisa ada di chapter kehidupan karena sakit kanker ini. Bu Swasti tadi juga menyatakan begitu ya. Saya bersyukur loh bisa menderita kanker seperti ini. Karena di titik yang terendah, Yesuslah yang jadi sandaran saya. Kita juga tahu bahwa firman selalu mengingatkan kita untuk bersyukur di dalam segala keadaan, betul? Padahal sepulangnya kemoterapi, sepulangnya treatment, rasanya ya. Yang namanya bersyukur di segala keadaan tuh susah banget loh Tuhan, betul? Tapi kalau kita melihat Tuhan kita seperti Bapak kita, Mama kita yang begitu sayang pada kita, kita bisa gak bilang sama Bapak kita, saya lagi gak bisa bersyukur Tuhan. Bisa? Bisa kan? Karena Tuhan dan Bapak kita itu akan selalu sabar pada kita. Jadi ketika kita merasakan begitu banyak hal di tubuh kita, ketika mata kita sulit terpejam, ketika tulang kita mulai grenyet-grenyet gitu ya, ketika perut kita mual dan rasanya gak punya tenaga, maka apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Kalau saya pribadi saya menangis sepanjang malam supaya saya merasa lega. Kemudian saya akan bilang pada Bapak saya itu, saya gak bisa Tuhan, saya sedang tidak bisa bersyukur. Tapi Tuhan tahu keadaan saya. Tuhan yang paling mengerti.
Sulit loh menemukan sesuatu untuk bisa disyukuri di keadaan ini. Sambil kita tetap percaya bahwa Tuhan itu seperti Allah, ayah, bapak yang mengasihi diri kita. Betul? Saya membayangkan bapak saya ada untuk, ya it's okay, gak apa-apa. Ya, baik Bapak Ibu tetap kuat. Amin. Mari kita masuk ke bagian ke-7. Kita menyia-nyiakan kanker kita jika kita membiarkan diri kita sendiri didorong ke dalam kesendirian. Dan bukan memperdalam hubungan dengan kasih sayang yang nyata. Saya percaya Bapak Ibu semua ada di ruangan ini sedang berada di dalam kondisi satu sama lain ada untuk menopang satu dengan yang lainnya. Betul? Itu sebabnya Bapak Ibu hadir di sini. Tapi ada banyak teman-teman kita di luar sana yang dalam keadaan sakit ya menyembunyikan keadaan sakitnya. Ya, merasa dirinya sendiri, merasa perlu menyimpan itu sendiri dan tidak ada orang yang mau mengerti. Maka saat itu kanker sedang disia-siakan. Itu sebabnya ayo mari tetap membangun hubungan dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Percaya bahwa apa yang kita alami, proses yang kita jalani itu pasti akan menjadi berkat yang luar biasa buat banyak orang. Di dalam Filipi 2 ayat 26 di sana dikisahkan begini. Ada seseorang yang bernama Epafroditus yang membawa hadiah buat Paulus. Epafroditus ada dalam keadaan sakit dan hampir meninggal. Kemudian Paulus menuliskan jika benar Epafroditus itu menderita sakit. Tapi justru Epafroditus merasa tertekan kalau jemaat-jemaat yang dilayaninya mengetahui dirinya sakit. Jadi dalam keadaan sakitnya dia tetap ingin melayani Tuhan, membantu Paulus gitu ya untuk melakukan pelayanannya. Nah Bapak Ibu, sikap hati ini yang Tuhan ingin kita miliki. Seperti Epafroditus, dalam keadaan sakit sekalipun dia punya kerinduan untuk tetap melayani jemaat di sekitarnya. Di dalam keadaan susah tetap menaruh kasih sayang dan memberikan perhatian kepada orang-orang. Ya, ini yang akan membuat kanker kita tidak menjadi sia-sia. Kalau saya bisa sharingkan, ketika tadi saya cerita ya, salah satu visi kematian saya adalah saya ingin bisa tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup saya dalam kesakitan sekalipun. Jadi karena visi tersebut saya kemudian berpikir, ini tubuh saya lemah sekali ya. Tapi apa yang saya bisa lakukan? Saya tetap menyediakan waktu, mengumpulkan tenaga untuk berkumpul dengan teman-teman komsel saya. Saya mengucap syukur karena mereka mendoakan saya, mendukung saya di dalam doa, ada buat saya. Kemudian kebetulan saat itu saya sedang kuliah. Jadi saya tetap kuliah Bapak Ibu, tapi videonya dimatikan karena saya kuliahnya sambil tidur, sambil kesakitan, tapi saya tetap menyelesaikan perkuliahan saya. Kemudian saya ingat juga ketika saya sedang kesakitan, kadang-kadang kemoterapi nomor 1 masih kuat, 2 makin lemah, 3 makin lemah, akhirnya makin lemah. Saya sampai di ujung dari kemoterapi dan merasa sangat-sangat lemah. Tapi kemudian saya tetap ingat pada Tuhan, saya ingin tetap melayani Tuhan dalam keadaan sakit sekalipun. Karena saya sudah janji konseling dengan orang secara online. Orang ini depresi karena baru saja divonis kanker. Maka saya melayani dia. Dan kemudian ada kekuatan besar loh buat saya untuk tetap kuat dan bertahan. Sekalipun tadinya saya habis muntah-muntah gitu loh Bapak Ibu. Jadi bisa melihat bahwa ada kekuatan yang Tuhan sediakan selama kita menanggung proses ini. Dan Tuhan itu selalu ingin kita itu menjadi berkat buat orang. Betul-betul berelasi dengan banyak orang. Punya hubungan yang nyata dengan kasih sayang dengan banyak orang. Sakit sekalipun. Amin. Bisa mulai memikirkan bahwa apa ya yang bisa saya lakukan untuk paling enggak membantu sedikit orang. Paling sederhana, kita bisa telepon teman kita, siapapun itu. Saya punya list doa, saya bisa doa apa buat kamu? Itu adalah pertanyaan yang paling tidak hal yang bisa kita lakukan di dalam kelemahan kita, betul? Saya mau berdoa buat kamu, saya mau berdoa buat kamu. Ada doa apa? Saya masukin ya ke list doa saya. Dalam keadaan lemah, itu yang paling bisa kita lakukan. Mengingat teman-teman kita dan mendoakan mereka.
Bisa dilakukan ya Bapak Ibu ya, amin. Jangan membiarkan diri kita dalam kesendirian, bangun hubungan kasih sayang yang nyata. Masuk bagian 8, baik. Kita menyanyikan kanker jika kita masih melakukan kebiasaan yang bersifat buruk sebagai hal biasa. Mari kita bersama-sama mempertanyakan diri kita, apa kebiasaan buruk yang masih kita lakukan sampai dengan hari ini? Karena bagaimana penyakit ini hadir, kita nggak ingin ini menjadi kesia-siaan. Saya sendiri berpikir bahwa saya nggak boleh lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan lama. Apakah itu mungkin kesombongan, keserakahan, kebencian, kesulitan mengampuni, ketidaksabaran, kemalasan, penundaan dan banyak lagi. Mari kita berpikir, mengevaluasi masing-masing. Apa kebiasaan lama yang masih saya lakukan? Tuhan pasti gak ingin itu masih dilakukan hari ini. Kalau saya pribadi, saya orang yang overthinking. Jadi bayangkan orang overthinking divonis sakit kanker. Pikirannya jauh banget, pikirannya panjang sekali. Soal sakit, soal biaya, soal anak-anak, soal suami, soal usia, soal pekerjaan, soal kematian. Tapi karena kanker ini yang cuma memberi saya kesempatan berpikir per 3 mingguan, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang sama, per 3 minggu mengulangi kemoterapi, maka Tuhan mengizinkan saya cuma punya cara berpikir per 3 minggu. Gak usah jauh-jauh ke depan, gak usah overthinking. Jadi itu yang saya perbaiki. Pengalaman di saat kanker, di mana hidup dengan overthinking gitu ya, biasa hidup dengan overthinking, membuat saya menghitung hari-hari saya yang punya waktu hanya per 3 minggu. 3 minggu kemo, 3 minggu kemo. Jadi saya menikmati sakit saya menjalani prosesnya, saya menghubungi orang-orang untuk melayani, kemudian saya kemo lagi. Udah, gak punya waktu lebih untuk overthinking. Ya, mari Ibu Bapak memikirkan apa ya kira-kira yang Tuhan ingin saya ubah dalam diri saya. Berikutnya yang ke-9, kita menyanyikan kanker kita jika kita gagal menggunakannya sebagai saksi atas kebenaran dan kemuliaan Kristus. Jadi pada akhirnya saya percaya bahwa apa yang terjadi pada anak-anak Tuhan tidak pernah merupakan kebetulan, betul? Ya, dan Yesus menjelaskan tentang sebuah keadaan yang menyakitkan dan tidak menyenangkan dalam firman Tuhan yang berujung pada kesaksian. Boleh next slide, Lukas 21 ayat 12 sampai 13. Dikatakan bahwa tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Kamu akan diperhadapkan pada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi Bapak Ibu, mari kita gunakan sakit kita, proses treatment kita itu semua sebagai saksi atas kebenaran dan kemuliaan Kristus. Saya berdoa, saya percaya, saya mengerti bahwa kita semua adalah kelompok orang-orang yang diizinkan berada di dalam kehendak Tuhan untuk merasakan dan menanggung hal ini. Kita semua akan menjalaninya dengan pengalaman yang berbeda-beda. Tapi mari kita percaya bahwa janji Tuhan buat kita semua akan tetap sama. Ya, Dia ada, Dia menyertai kita dan Dia telah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Dan pada akhirnya kita tahu tadi ada kelahiran baru dari kesakitan yang dilewati. Ada rancangan Tuhan yang khusus buat kita semua masing-masing spesial dari Tuhan untuk melewati hal ini. Ada hadiah dan bukan kutukan, ada jawaban dan kekuatan lebih dalam firman Tuhan bukan hanya dari pengetahuan, ada pengharapan di dalam kesakitan maupun kedukaan, PR kita, visi kematian. Dan kemudian ada kehidupan setelah kesembuhan dengan terus bersandar menghargai Kristus. Ada kekuatan lewat kasih sayang, dukungan keluarga, teman-teman seiman. Ada perubahan sikap yang Tuhan kehendaki kita lakukan di dalam hidup kita. Dan ada kesaksian dan kebenaran Tuhan yang harus dinyatakan untuk kemuliaannya. Amin. Kita tutup sharing firman Tuhan ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan pesan-Mu telah disampaikan. Biar Roh Kudus sendiri yang boleh berbicara di dalam dasar hati kami Tuhan. Mengingatkan setiap kami Tuhan mengenai kasih Tuhan. Allah yang hanya tahu berbuat baik itu akan terus menjaga kami, menyertai kami di dalam perjalanan kami untuk memperoleh kesembuhan dan kesehatan atas sakit yang kami derita ini. Bapa, di dalam titik-titik tertentu, hari-hari tertentu tubuh kami lemah. Kekuatan kami begitu lemah, tapi kami berdoa Tuhan terus jaga iman kami supaya kami boleh terus menaruh pengharapan kami hanya di dalam Kristus Yesus saja. Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, kesembuhan, mujizat maupun penyakit ini masih menetap. Kami mau percaya bahwa ada kendali Tuhan atas kehidupan kami. Dan Tuhan pakai kami semua untuk menjadi kesaksian yang hidup, yang bisa memberkati banyak orang di sekitar kami, memberkati keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang yang mengasihi kami. Sehingga ketika nanti Tuhan suatu hari kami tahu bahwa kami semua dalam ruangan ini akan kembali ke rumah Bapa. Banyak orang bisa melihat Tuhan bahwa kehidupan kami di saat naik maupun turun, di lembah kekelaman sekalipun, itu menjadi kesaksian yang hidup dan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemuan kami telah berakhir dan kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Ibu Pauline atas melalui kebenaran Tuhan hari ini, atas pesan-pesan dan motivasi untuk kami semua yang di sini. Sungguh sangat memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, kini saatnya mungkin ada 1-2 pertanyaan yang mau ditanyakan. Silakan, mungkin nanti bisa dibantu juga jawab sama Ibu Pauline. Bapak Ibu ada? Kalau ada boleh? Oke. Ya. Bu, izin 1 pertanyaan dari saya boleh? Mewakili Bapak Ibu di sini. Apakah dosa kalau keadaan begini marah sama Tuhan? Oh, oke, baik. Apakah dosa kalau di keadaan ini marah sama Tuhan Bapak Ibu? Iya, iya. Kalau kita melihat Tuhan itu sebagai Bapak kita, pernah nggak kita marah-marah sama Bapak kita? Pernah sih, ya nggak sih? Kita kadang ngambek, kita kadang minta sesuatu nggak dapat gitu ya. Jadi kita bisa leluasa marah pada Bapak kita, tapi apakah kita kemudian tidak lagi mengasihi Bapak kita? Enggak, kita tetap sayang sama dia. Dia adalah Bapak kita. Justru ketika kita lemah, sedih, kecewa dan kemudian kita marah, kita sedang marah pada Bapak kita sendiri, ya. Bapak Ibu nanti di rumah boleh lihat ke Kitab Mazmur. Kitab Mazmur 88. Di sana perikopnya adalah doa pada waktu sakit payah. Kalau kita baca pemazmur di dalam Kitab Mazmur 88 ini, isinya dia betul-betul merintih, sampaikan pada Tuhan betapa lemahnya dirinya. Betapa rasanya Tuhan tuh gak dengar saya. Tapi uniknya, dia itu tetap bicara pada Tuhan, betul? Jadi seperti kita belum mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dari Bapak kita, lalu kita kayak bilang sama Bapak kita, aku ini sedih loh Pak, aku belum dapat apa yang aku minta. Bapak ini sayang gak sama aku, dengar aku dong Pak, dengar aku dong Pak. Kita bisa bilang gitu kan sama Bapak kita. Di Mazmur 88 ini nanti Bapak Ibu bisa baca bahwa pemazmur betul-betul menumpahkan segala kesedihannya, kekecewaannya kepada Tuhan, tapi dia tetap sampaikan itu pada Tuhan. Demikian ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kemudian mari. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Allah kita luar biasa ya, amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih juga untuk Ibu Pauline Linder yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah.
Puji Tuhan. Siapa yang dikuatkan hari ini oleh firman Tuhan? Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan pengumuman. Tapi sebelumnya saya akan menginformasikan satu hal. Nanti di pintu keluar Bapak Ibu Saudara akan dibagikan kartu permohonan doa untuk tahun 2025 seperti ini. Nah ini nanti Bapak Ibu Saudara boleh ambil dan di rumah sambil direnungkan apa yang ingin didoakan Bapak Ibu Saudara boleh isi. Nanti di situ ada nama, ada nomor teleponnya juga dan gerejanya juga di mana. Kalau Bapak Ibu Saudara bukan jemaat sini, nah nanti di sini bisa diisi. Lalu nanti bisa diisi form doanya, maksud saya kartu doanya apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu Saudara terjadi di tahun 2025 ini. Dan kartu ini disimpan terlebih dahulu untuk nanti pertemuan kita di ibadah Cancer Ministry berikutnya dibawa. Ya, dibawa jadi nanti pada saat Cancer Ministry bulan depan dibawa nanti akan sama-sama kita kumpulkan dan nanti tim Cancer Ministry bersama dengan para pendoa akan mendoakan bersehati dengan Bapak Ibu Saudara juga pastinya. Sehingga semua permohonan doa ini dapat terjawab. Amin, sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kita akan menyaksikan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Silakan multimedia. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 19 Januari 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsuri MBMTH. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Gate, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult dan yang couple service. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas KOM 100, 200, dan 300 online, dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 4 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang, sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7,
Maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan persembahan kita bersama-sama. Dan sebelumnya mari tundukkan kepala, kita sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Kami mau mengembalikan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah limpahkan buat kami. Biarkan semua yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Kasih setianya tak pernah berubah. Untuk Bapak Ibu Saudara ya, bisa ke belakang untuk memasukkan amplop persembahan. Dalam namanya Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau yang terus menuntun setiap kami langkah lebih langkah masuk di tahun yang baru, tahun penuaian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini jika ada jemaat Tuhan yang datang dengan membawa kesakitan, pergumulan, kelemahan tubuh, masalah, Engkau Tuhan yang kami sembah. Kepada Engkau kami beribadah. Engkau adalah roti hidup yang turun dari sorga. Bersama Engkau kami cakap untuk melakukan perkara-perkara besar. Di dalam Roh Kudus Engkau akan terus menuntun kami untuk melewati hari-hari dan kami akan menerima kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang berjanji mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Maka setiap benih-benih doa kami akan hidup, tumbuh dan berbuah. Dan kami umat-Mu akan menuainya di dalam kemenangan, di dalam percepatan waktu. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Engkau kirim di tempat ini, Ibu Pauline. Engkau memberkati dengan melimpah-limpah. Hikmat kebijaksanaan Engkau urapi, Engkau curahkan atas hamba-Mu. Di dalam sebagai seorang penulis, seorang konselor yang akan membawa banyak umat Tuhan, umat manusia. Menyelesaikan perkara-perkara hidup mereka. Bahkan membawa mereka berkemenangan di dalam Kristus. Diberkatilah pekerjaan, diberkatilah kesehatan, sukacita bahkan keluarganya melimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Tuhan Engkau juga memberkati gembala sidang kami Bapak Niko dan gembala CK7 Dr. Yanto. Kesehatan pengembalaan keluarga besar ada dalam penyertaan yang Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Memberkati presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Engkau pakai bangsa Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang Bapak, kami mau metraikan firman Tuhan. Di dalam Yeremia ayat 3 pasal 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikian firman Tuhan.
Apapun sakitmu di dalam setiap aspek kehidupan, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Bahkan Tuhan akan menyelesaikan luka-luka batin, luka di dalam jiwamu. Karena Tuhan yang berjanji, bagian kita adalah menerima, percaya di dalam Dia. Terima kasih Bapa untuk janjimu, Engkau Bapa yang baik. Dan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Bapa. Sebelum kita pulang, mari kita buka hati dan mengangkat tangan menerima berkat Tuhan yang terbaik melalui hamba-Nya. Hadirat-Mu ada di sini Tuhan. Kami merasakan hadirat Engkau yang begitu luar biasa Tuhan. Engkau adalah kasih Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami yang ada di ruangan ini juga Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kadang-kadang kami gak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau Allah yang penuh kasih itu. Beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa. Engkau juga disebut penyembuh. Dan kami percaya roh kesembuhan turun siang hari ini Tuhan. Yang mengalami kelemahan baik roh, jiwa maupun tubuhnya Tuhan. Mereka boleh mengalami kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekarang jemaat Cancer Ministry yang dikasihi Tuhan. Pulanglah. Bawalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai siang hari ini. Sampai Dia datang kali yang kedua. Menjemput di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati. Berkata, amin.